Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darda Aliladi dengan NIM M1D120038 dari program studi Teknik Lingkungan Universitas Jambi. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu mengenal dan memahami sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, beserta sifat jaiznya, dan juga sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasul. Baik, yang pertama kita mulai dengan sifat wajib bagi Allah, di mana sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat yang ada pada Allah. Sifat yang ada pada Allah itu terdapat 20 sifat. Yang pertama itu wujud, yang berarti ada, bahwa Allah itu ada. Yang kedua kidam, yang artinya terdahulu. Yang ketiga ada baqa, yang berarti kekal, bahwa Allah tidak akan mati ataupun Allah akan kekal atau abadi. Yang keempat adalah muhalifatul hawadisi, yang berarti makhluk yang berbeda dengan yang lainnya. Yang kelima adalah qiyamuhu bi nafsi, yang berarti berdiri sendiri, bahwa Allah itu berdiri sendiri. Yang keenam ada wahdaniyah, yang berarti Allah itu esa. Yang keenam ada qudrat, yang berarti Allah berkuasa. Iradat, yang berarti Allah berkehendak. Yang kesembilan ada ilmu, yang berarti Allah maha mengetahui. Yang ke-10 ada hayat, yang berarti hidup. Dan yang ke-11 ada sama, yang berarti Allah maha mendengar. Yang ke-12 ada basar, yang berarti Allah maha melihat. Yang ke-13 ada kalam, yang artinya Allah berfirman ataupun mempunyai firman. Yang ke-14 ada qadiran, yang berarti maha berkuasa. Yang ke-15 ada muridan, yang berarti maha berkehendak. Yang ke-16 ada aliman, yang artinya maha mengetahui. Yang ke-17 ada hayan, maha hidup, bahwa Allah itu senantiasa hidup baik di dalam diri kita masing-masing ataupun diri orang lain. Yang ke-18 ada sami'an, yang arti maha mendengar. Yang ke-19 ada basyiran, maha melihat. Dan yang terakhir adalah mutakalliman, yang artinya Allah maha berfirman. Selanjutnya itu sifat-sifat mustahil bagi Allah, yang mana artinya sifat-sifat yang tidak akan dimiliki oleh Allah ataupun tidak dimiliki oleh Allah. Sifat-sifat mustahil bagi Allah terbagi menjadi 20. Yang pertama itu ada adam, yang berarti tidak ada atau berlawanan dengan wujud tadi. Yang kedua ada hudus, yang berarti baru, berlawanan dengan kidam tadi, yang mana kidam tadi berarti terdahulu. Yang ketiga ada fana. Fana itu adalah binasa, bahwa binasa tidak abadi. Yang keempat adalah mumattasilil lil hawadisi, yang artinya tidak menyamai, berarti ada yang menyamai. Yang kelima ada ihtiyaju li ghairi, yang berarti memerlukan yang lain, berarti Allah tidak memerlukan yang lain. Yang keenam ada ta'addud, yang berarti berbilang atau Allah itu tidak esa. Yang ketujuh ada ajzun, yang artinya lemah. Yang 8 ada harohah, yang berarti terpaksa. Yang ke-9 ada jahlun, yang berarti bodoh atau Allah itu bodoh. Yang ke-10 ada mautun, artinya mati, bahwa Allah itu adalah mati. Yang ke-11 adalah samamun, yang berarti tuli. Yang ke-12 adalah ama, yang berarti Allah itu buta. Yang ke-13 adalah bakamun, yang berarti Allah itu bisu. Yang ke-14 adalah ajian, yang berarti Allah itu adalah zat yang sangat lemah. Yang ke-15 adalah karihan, yang berarti Allah adalah zat yang terpaksa. Yang ke-16 adalah jahilan, bahwa Allah itu adalah zat yang sangat bodoh. Yang ke-17 adalah mayitan, yang berarti Allah itu mati. Yang ke-9 ada as-sama, yang berarti Allah itu tuli. Yang ke-19 adalah a'ma, yang berarti Allah itu buta, yang zat yang buta. Dan yang ke-20 adalah abkama, yang mana arti tersebut adalah Allah itu bisu. Untuk sifat-sifat mustahil bagi Allah ini adalah sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Selanjutnya itu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah yang mana
Allah memiliki sifat jaiz, yaitu hanya satu. Yang pertama itu yang satu-satunya ialah fi'lu kulli mu'minin au takruhu, yang artinya Allah itu berwenang menciptakan dan berbuat sesuatu tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah itu maha membuat segalanya tanpa sepengetahuan kita atau sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya itu sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sifat-sifat wajib bagi Rasul itu terdiri atas 4. Yang pertama ada sidik yang berarti jujur. Yang kedua adalah amanah itu adalah dapat dipercaya, di mana Rasulullah dapat dipercayai oleh sahabat-sahabat ataupun orang-orang lainnya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan di sini dimaksudkan yaitu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Yang kesembilan adalah patonah, yang berarti cerdas. Selanjutnya sifat-sifat mustahil bagi Rasulullah, yang mana Rasul tidak memiliki sifat tersebut. Yang pertama ada kazab, yang berarti berbohong. Rasulullah tidak memiliki sifat berbohong. Yang kedua itu khianat, bahwa Rasulullah tidak dapat dipercaya atau berkhianat kepada orang. Yang ketiga adalah khianat, yang mana artinya tidak menyampaikan atau menyembunyikan, yang mana menyembunyikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Dan yang terakhir adalah hikmat, yang artinya menyembunyikan. Dan yang terakhir adalah baladah, yang berarti bodoh. Rasulullah tidak memiliki sifat bodoh. Rasul-rasul Allah tidak memiliki sifat bodoh. Jadi sifat-sifat mustahil bagi Rasul ini tidak ada dalam diri para Rasul. Selanjutnya yang terakhir itu sifat jaiz bagi Rasul, sama dengan sifat jaiz bagi Allah, yaitu cuma satu. Yang mana sifat jaiz bagi Rasul adalah al-ardul baisiyah, yang artinya bahwa Rasul-Rasul Allah memiliki sifat sebagaimana manusia layaknya, seperti lapar, haus, berpikir, dan sebagainya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan, maklum saya masih belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.